Komunisme dan sosialisme adalah dua ideologi yang bisa dikatakan hampir mirip, apalagi dari segi filosofi ekonomi, dikarenakan kedua ideologi ini masih sama-sama berhaluan kiri dan kedua ideologi ini sama-sama menjunjung tinggi kepemilikan pemerintah atas perusahaan swasta. Jadi, hanya pemerintah yang bisa mengontrol kegiatan industri di dalam negara yang menganut kedua ideologi ini. Namun, keeksistensian ideologi komunisme sudah cukup memudar dikarenakan negara Cina dan Rusia sudah tidak menerapkan lagi ideologi ini dalam sistem ekonomi mereka. Lalu, bagaimana dengan sosialisme? Sosialisme sendiri masih menghendaki kepemilikan individu atas properti seperti tanah dan juga bangunan. Berbeda dengan komunis yang tanah dan bangunan pun tidak boleh dimiliki secara pribadi, kecuali kegiatan produksi yang menghasilkan cuan, maka tetap dikontrol oleh negara yang dipilih secara demokratis. Negara yang sampai saat ini masih menjalankan ideologi sosialis walaupun tidak murni, yaitu Denmark dan juga Belanda. Komunisme sendiri lahir sebagai sebuah tandingan dari kapitalisme pada awal abad ke-19. Dikarenakan pada saat itu banyak kaum buruh atau protelar yang tenaganya diperas oleh para kaum borjuis atau si pemilik alat. Dan si pemilik alat produksi inilah yang mendapatkan banyak keuntungan, hingga membuat kehidupan mereka bertaraf amat tinggi. Sementara si pekerja yang mendapat gaji rendah hidup dalam ketimpangan sosial. Maka ideologi yang dicetuskan oleh Karl Marx ini memungkinkan seluruh alat produksi tidak dimiliki secara pribadi, tapi negaralah yang berhak mengelola, dan hasil dari keuntungan alat produksi itu akan dibagi secara merata. Namun sebaliknya, jika negara mengalami kerugian, maka masyarakat akan menanggung bersama, sama seperti yang terjadi di Cina ketika industri mengalami kemunduran, terjadi kelaparan di negeri tersebut, yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa. Ideologi ini menghapus strata kelas dalam masyarakat, jadi tiap masyarakat akan berkontribusi sesuai kemampuan mereka, dan negara akan menjamin kebutuhan mereka, baik itu pendidikan, kesehatan, dan juga pangan. Sama dengan komunisme, istilah sosialisme lahir ketika terjadinya revolusi di Perancis pada tahun 1830. Sebutan tersebut ditujukan bagi orang yang menginginkan kepemilikan bersama atas alat produksi, dan selanjutnya gerakan sosialis ini berkembang pada masa revolusi industri di Inggris, yang menimbulkan perbedaan kelas antara kaum borjuis dan juga protelar. Lalu, apa saja perbedaan dari kedua ideologi ini dari berbagai perspektif atau sudut pandang? Yang pertama, dari cara untuk mendapatkan sesuatu, kedua ideologi ini berbeda. Jika komunis mencapai sesuatu dengan cara revolusi yang menggunakan kekerasan, jadi kaum proletar akan bersatu dan menggulingkan kekuasaan yang ada untuk mewujudkan terciptanya negara komunis. Sedangkan sosialis juga menghendaki adanya perubahan, tapi tidak dengan cara menggulingkan kekuasaan yang ada secara paksa, namun dengan cara yang demokratis. Yang kedua, dari perspektif agama, keduanya juga berbeda. Komunis cenderung meniadakan agama di kehidupan bermasyarakat mereka, karena segala hal yang berkaitan dengan supranatural dan metafisika dihilangkan. Sedangkan sosialis masih menghendaki masyarakatnya untuk memeluk agama, namun mereka cenderung sekuler, jadi urusan agama tidak boleh dicampur adukkan ke dalam urusan pemerintahan maupun ekonomi. Dan yang ketiga, negara komunis tidak memiliki alat kontrol pemerintahan, sedangkan sosialis kebalikannya, yaitu mempunyai alat kontrol pemerintahan. Lalu yang keempat,
Negara komunis lebih banyak menghindari perang, tapi negara sosialis lebih suka untuk berperang karena dinilai menguntungkan. Jadi itulah sedikit perbedaan antara sosialis dan komunis. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian.